bergabung di video pertemuan ke-7, di mana kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia, yaitu tentang tantangan dan peluang dalam keuangan perbankan syariah di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rita Hasan dengan NPM 0227241115 dari kelas 3C Akuntansi. Baik, langsung saja kita mulai dengan sebuah gambaran sederhana. Bayangkan, Anda sedang berada di sebuah pasar yang sangat besar. Pasar itu terdiri dari jutaan pembeli dan kebutuhan yang sama, yaitu kebutuhan untuk bertransaksi dengan cara yang halal, adil, dan tidak mengandung unsur riba, dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Negara dengan potensi ekonomi yang terus tumbuh dan negara yang saat ini sedang bergerak menuju sistem keuangan yang lebih etis, transparan, dan berkelanjutan melalui keuangan dan perbankan syariah. Namun, seperti halnya pohon yang tumbuh besar, keuangan syariah pun melewati proses panjang: menanam, menyiram, merawat, menghadapi badai, dan memanfaatkan matahari. Ada juga peluang dan tantangan yang harus dimanfaatkan untuk tumbuh lebih tinggi. Hari ini kita akan mempelajari semua itu lebih jelas, sehingga Anda akan mendapatkan pemahaman yang kuat tentang bagaimana keuangan syariah berkembang, apa prinsip yang membuatnya berbeda, tantangan apa yang dihadapi, peluang apa yang terbuka, dan bagaimana keuangan syariah bisa menjadi pilar utama ekonomi Indonesia. Langsung saja kita mulai ke pembahasan pertama, yaitu sejarah perbankan syariah Indonesia. Sejarah selalu menjadi fondasi untuk memahami kondisi masa kini. Perbankan syariah di Indonesia berawal daripada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Ini adalah tonggak sejarah yang sangat penting karena sebelumnya masyarakat muslim tidak memiliki pilihan layanan finansial yang bebas riba. Pada masa itu, kesadaran masyarakat masih rendah, regulasi belum jelas, dan teknologi belum mendukung. Ibarat bayi yang baru lahir, perbankan syariah masih sangat rentan. Keyakinan masyarakat terhadap sistem bakar semangat perkembangan ini. Mengapa sejarah ini penting? Karena disinilah kita memahami bahwa perbankan syariah hadir untuk menjawab kebutuhan moral dan spiritual masyarakat, bukan sekedar inovasi bisnis. Pada tahun-tahun awal, pertumbuhan memang lambat, tapi lambat bukan berarti lemah, justru menunjukkan sistem yang dibangun dengan sangat hati-hati. Produk syariah mulai dikenal bertahap: tabungan, wadiah, pembiayaan murabaha, dan bagi hasil renta. Melalui Undang-Undang Perbankan Syariah memperkuat posisi industri. Transformasi besar terjadi ketika bank-bank konvensional membuka unit usaha syariah. Contoh sederhana, bayangkan seorang petani di desa yang ingin meminjam modal tanam. Pada masa itu hampir semua pinjaman berbunga. Contoh sederhana, bayangkan seorang petani di desa yang ingin meminjam modal tanam. Pada masa itu hampir semua pinjaman berbunga. Ia ingin menghindari riba, tetapi tidak ada pilihan. Berdirinya Bank Muamalat menjadi cercah harapan bagi jutaan orang seperti petani ini. Yang kedua, ada prinsip dasar syariah. Keuangan syariah tidak hanya bebas bunga, tetapi memiliki filosofi mendalam yang membuatnya berbeda secara etika, proses tujuan, dan kita akan maju ke 3 prinsip utama. Yang pertama, prinsip keadilan. Keadilan dalam syariah tidak hanya berarti membagi keuntungan secara adil, tetapi juga memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Contoh nyata, jika bank memberi pembiayaan mudharabah untuk usaha warung makan dan tidak boleh meminta margin tetap, bank harus berbagi resiko dan berbagi hasil berdasarkan kesepakatan di awal. Yang kedua, ada prinsip transparansi. Dalam syariah akad harus jelas ada harga barang, margin keuntungan, resiko, dan biaya tambahan. Tidak boleh ada garar atau ketidakjelasan. Contoh sederhananya yaitu jika kamu membeli motor melalui murabaha, bank harus menyebutkan dengan jelas motor ini modalnya sebesar 20 juta margin.
bank 2 juta, total menjadi 14 juta. Tidak boleh ada biaya bersembunyi. Yang ketiga ada larangan riba. Ini adalah fondasi utama. Riba bukan sekedar bunga tinggi, tetapi tambahan sekecil pun yang disyaratkan dalam transaksi meminjam. Contoh sederhananya yaitu ada pinjam sebesar 1 juta harus kembali sebesar 1.100.000. Tambahan 100.000 inilah yang menjadi riba. Karena itu, perbankan syariah menggunakan akad-akad alternatif seperti murabaha, mudarabah, musyarakah, dan ijarah. Semua dibuat agar sesuai syariah. Yang ketiga kita masuk yaitu tentang tantangan regulasi. Regulasi merupakan salah satu tantangan terbesar karena industri syariah wajib mematuhi OJK, Bank Indonesia, Standar Syariah DSN MUI, Fatma Ulama, dan standar internasional seperti AAOIFI. Mengapa menjadi tantangan besar? Karena regulasi syariah lebih ketat daripada regulasi bank konvensional. Bank syariah hanya diaudit secara finansial tetapi diaudit secara syariah. Tantangan mencakup yaitu perubahan aturan yang tepat. Ketika aturan baru diterbitkan, bank harus mengubah sistem operasional, SOE, SOP, produk, IT, dan juga pelatihan pegawai. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas ada sistem operasional. Jadi, sistem operasional adalah cara kerja harian suatu lembaga mulai dari proses pelayanan, aliran kerja dokumen, hingga bagaimana transaksi yang dilakukan dari awal sampai selesai. Singkatnya, bagaimana bank dikerja setiap hari. Nah, contoh sederhananya yaitu proses buat rekening, isi formulir verifikasi identitas, aktivasi proses pembiayaan analisis nasabah, survei akad pencarian, dan semua ini disebut sistem operasional. Yang ketiga yaitu SOP. SOP adalah aturan tertulis tentang cara melakukan suatu pekerjaan agar selalu konsisten, rapi, aman, dan sesuai standar. Singkatnya, petunjuk langkah kerja yang harus. Contoh sederhana yaitu SOP pembukaan rekening. Yang pertama, ada pegawai wajib memeriksa KTP. Yang kedua, nasabah harus tanda tangan di 3 formulir. Yang ketiga, ada rekening baru harus dibuat dalam 10 menit. Kalau pegawai tidak mengikuti SOP, bisa menjadi kesalahan atau pelanggaran. Yang ketiga ada produk. Produk adalah layanan atau fasilitas yang ditawarkan bank syariah kepada masyarakat. Singkatnya, apa yang dijual bank. Contoh produk bank syariah: tabungan wadiah, deposito mudarabah, KPR syariah atau akad murabaha atau musyarakah mutankisah, pembiayaan UMKM, kartu pembiayaan syariah. Saat regulasi berubah, produk kadang harus ikut diperbarui agar tetap sesuai aturan. Yang keempat, IT atau Information Technology. IT adalah semua sistem teknologi aplikasi, jaringan komputer, dan software yang dipakai bank untuk menjalankan operasional. Singkatnya, bagian teknologi yang membuat layanan bank bisa berjalan. Contoh sederhana, aplikasi mobile banking, sistem ATM, sistem car banking atau mesin utama transaksi bank, sistem keamanan data, website bank. Kalau ada regulasi baru, sistem IT bank biasanya harus diupdate. Yang kelima ada pelatihan pegawai. Pelatihan pegawai adalah kegiatan untuk mengajari karyawan pengetahuan baru, termasuk aturan baru, cara kerja baru, atau produk baru, agar pegawai paham dan bisa menjalankan aturan atau sistem baru. Contohnya yaitu, jika ada aturan baru tentang akad pembiayaan, pegawai harus dilatih. Apa perubahan akad, bagaimana cara menjelaskannya ke nasabah, bagaimana menginput ke sistem IT, dokumen apa yang harus berubah. Ini agar pegawai tidak salah saat melayani nasabah.
Nah, ini membutuhkan biaya dan waktu koordinasi. Banyak pihak satu produk syariah harus disetujui oleh OJK, DSN, Dewan Pengawas Syariah atau DPS internal. Prosesnya lebih panjang. Penyesuaian dengan standar internasional, setiap negara punya interpretasi syariah yang sedikit berbeda. Contohnya, konsep bai al-inah yang sah dan Malaysia tidak boleh di Indonesia. Harmonisasi antara hukum syariah dan hukum nasional seringkali ditemukan di gray area sehingga bank harus berhati-hati. Contoh sederhananya itu jika pemerintah merilis aturan baru tentang pembiayaan mikro syariah, bank tidak bisa langsung menerapkan. Mereka harus menyesuaikan akad, meminjam persetujuan DPS, menyesuaikan sistem itu, melatih pegawai, mensosialisasi kepada nasabah. Ada regulasi dan tantangan, tapi juga penjaga kualitas. Yang keempat yaitu persaingan dengan bank konvensional. Bank syariah masih menghadapi persaingan berat karena bank konvensional memiliki jaringan kantor sangat besar, pengalaman puluhan tahun, modal besar, teknologi lebih maju, dan brand awareness yang lebih kuat. Faktor-faktor yang membuat persaingan ini sulit. Edukasi masyarakat masih rendah. Banyak orang mengira bank syariah adalah bank konvensional ditambah nama syariah, padahal sistemnya sangat berbeda. Produk yang mirip, kadang orang melihat KPR syariah dan KPR konvensional sama saja karena sama-sama mencicil, sehingga perlu edukasi mendalam. Teknologi konvensional lebih cepat berkembang, misalnya mobil banking, digitalnya payment, dan kartu kredit. Contoh sederhana yaitu jika seseorang ingin membuka rekening, akan memilih bank yang dekat rumah, punya banyak ATM, aplikasinya bagus. Bank konvensional sering unggul di tiga hal itu, maka bank syariah harus bekerja 2 kali lebih keras. Yang kelima, ada peluang teknologi finansial. Teknologi menjadi penyelamat sekaligus pendorong pertumbuhan bank syariah. Produk yang mirip, kadang orang melihat KPR syariah dan KPR konvensional sama saja karena sama-sama mencicil, sehingga perlu edukasi mendalam. Teknologi konvensional lebih cepat berkembang, misalnya mobil banking, digitalnya payment, dan kartu kredit. Contoh sederhana yaitu jika seseorang ingin membuka rekening, akan memilih bank yang dekat rumah, punya banyak ATM, aplikasinya bagus. Bank konvensional sering unggul di tiga hal itu, maka bank syariah harus bekerja 2 kali lebih keras. Yang kelima, ada peluang teknologi finansial. Teknologi menjadi penyelamat sekaligus pendorong pertumbuhan bank syariah. Teknologi konvensional lebih cepat berkembang, misalnya seperti mobil banking, digital payment, dan kartu kredit. Contoh sederhana yaitu jika seseorang ingin membuka rekening, akan memiliki bank yang dekat rumah, punya banyak ATM, aplikasinya bagus. Bank konvensional seringkali unggul di 3 hal itu, maka bank syariah harus bekerja 2 kali lebih keras. Yang kelima, ada peluang teknologi finansial atau fintech. Teknologi menjadi penyelamat sekaligus pendorong pertumbuhan bank syariah. Fintech membuka peluang seperti layanan tanpa kantor cabang, pembayaran syariah online, pembayaran digital, akad elektronik, hingga integrasi sistem syariah otomatis. Mengapa teknologi menjadi peluang besar? Karena generasi muda memilih yang cepat, praktis, digital, tanpa kertas.
Teknologi membuat bank syariah bisa memperluas layanan tanpa membangun kantor fisik. Contohnya seperti pembukaan rekening syariah kini bisa melalui aplikasi hanya dalam 5 menit tanpa harus datang ke bank. Dulu proses ini memakan waktu 1-2 jam. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya transaksi halal meningkat sangat cepat. Faktor pendorongnya yaitu sosial media, edukasi ulama, konten dakwah tentang riba, meningkatnya kelas menengah muslim, tren hijrah. Kesadaran ini menciptakan permintaan tinggi terhadap KPR syariah, investasi syariah, tabungan haji dan umroh, fintech syariah. Contoh sederhananya yaitu dulu membeli rumah lewat KPR konvensional ada pilihan utama. Sekarang banyak orang bertanya, beberapa margin KPR syariah, akadnya apa? Keuntungan halal tidak. Ini menunjukkan peluang yang sangat besar. Selanjutnya yaitu inovasi produk. Keberhasilan bank syariah tidak hanya tergantung pada fatwa, tetapi juga inovasi. Inovasi produk yang bisa dikembangkan antara lain yaitu pembiayaan mikro berbasis bagi hasil, grand financing syariah, sukuk retail online dan investasi syariah berkelanjutan, pembayaran UMKM berbasis musyarakah, produk tabungan haji otomatis. Inovasi ini diperlukan agar bank syariah tidak dianggap konvensional tapi diganti nama. Contoh sederhananya itu petani yang membutuhkan modal tanam menggunakan akad musyarakah. Bank menyediakan modal 60%, petani 40% dan keuntungan setelah panen dibagi sesuai porsi. Tidak ada bunga, tidak ada tekanan cicilan. Selanjutnya yaitu perkembangan global. Perbankan syariah berkembang hampir di seluruh dunia. Ada di Malaysia, Turki, Arab dan Inggris. Ada juga di Saudi Arabia, Pakistan dan Indonesia. Indonesia bisa belajar dari mereka dalam hal ini ada standar produk, model bisnis, inovasi suku, digitalisasi layanan. Contoh sederhananya yaitu Malaysia sudah mengeluarkan sukuk hijau internasional. Jika Indonesia manfaatkan peluang yang sama, kita bisa menarik investor global yang ingin berinvestasi tanpa riba. Yang keenam, ada peran pemerintah dan regulator. Pemerintah memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendorong perkembangan perbankan syariah. Tanpa dukungan pemerintah, Indonesia ini akan berkembang sangat lambat. Pemerintah melalui OJK, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan berperan dalam bentuk dukungan pemerintah, kebijakan dan regulasi pro syariah, undang-undang perbankan syariah. Perkembangan syariah Indonesia. Program akselerasi ekonomi syariah lewat KNKS sekarang konsolidasi ingin meningkatnya daya saing bank syariah tingkat global. Itu ada fasilitas produk syariah sukuk negara, yang kedua pembiayaan UMKM syariah dan tabungan haji dan umroh. Edukasi dan literasi syariah. Pemerintah mendorong masyarakat untuk memahami akad dan manfaat bank syariah. Contoh nyata yaitu saat negara menerbitkan sukuk retail syariah, masyarakat bisa berinvestasi halal sekaligus membantu pembangunan nasional. Pemerintah di sini berfungsi sebagai motor penggerak ekosistem syariah. Yang ketujuh ada peran SDM, sumber daya manusia. Industri yang besar membutuhkan SDM yang kuat. Tantangan terbesar saat ini adalah kondisi yang masih dihadapi. Tidak semua pegawai bank syariah paham perbankan tambah fiqh muamalah. Kurangnya ahli syariah di bidang manajemen risiko dan investasi keuangan modal. Pelatihan syariah masih terbatas.
Bagaimana SDM menjadi peluang? Universitas kini banyak membuka jurusan ekonomi Islam. Banyak lembaga sertifikasi syariah bermunculan. Generasi muda lebih melek digital dan semangat hijrah finansial. Contoh sederhananya yaitu seorang pegawai pembiayaan syariah harus mampu menjelaskan bukan hanya cara cicil tetapi akad risiko dan keberkahan transaksi. SDM berkualitas sama dengan layanan lebih profesional, kepercayaan masyarakat meningkat. Yang kedelapan, peran masyarakat dan edukasi. Industri syariah akan berkembang jika pasarnya berkembang. Tantangan edukasi. Banyak masyarakat masih berpikir syariah cuma ganti istilah tapi sama saja seperti konvensional. Padahal ada perbedaan fundamental bagi hasil dan bunga. Daya saing bank syariah tingkat global itu ada fasilitas produk syariah sukuk negara, yang kedua pembiayaan UMKM syariah dan tabungan haji dan umroh. Edukasi dan literasi syariah. Pemerintah mendorong masyarakat untuk memahami akad dan manfaat bank syariah. Contoh nyata yaitu saat negara menerbitkan sekolah retail syariah, masyarakat bisa berinvestasi halal sekaligus membantu pembangunan nasional. Pemerintah di sini berfungsi sebagai motor penggerak ekosistem syariah. Yang ketujuh ada peran SDM, sumber daya manusia. Industri yang besar membutuhkan SDM yang kuat. Tantangan terbesar saat ini adalah kondisi yang masih dihadapi. Tidak semua pegawai bank syariah paham perbankan tambah fiqh muamalah. Kurangnya ahli syariah di bidang manajemen risiko, dan investasi keuangan modal. Pelatihan syariah masih terbatas. Bagaimana SDM menjadi peluang? Universitas kini banyak membuka jurusan ekonomi Islam. Banyak lembaga sertifikasi syariah bermunculan. Generasi muda lebih melek digital dan semangat hijrah finansial. Contoh sederhananya yaitu seorang pegawai pembiayaan syariah harus mampu menjelaskan bukan hanya cara cicil tetapi akad risiko dan keberkahan transaksi. SDM berkualitas sama dengan layanan lebih profesional, kepercayaan masyarakat meningkat. Yang kedelapan, peran masyarakat dan edukasi. Industri syariah akan berkembang jika pasarnya berkembang. Tantangan edukasi. Banyak masyarakat masih berpikir syariah cuma ganti istilah tapi sama saja seperti konvensional. Padahal ada perbedaan fundamental bagi hasil dan bunga. Pegawai pembiayaan syariah harus mampu menjelaskan bukan hanya cara cicil tetapi akad risiko dan keberkahan transaksi. SDM berkualitas sama dengan layanan lebih profesional, kepercayaan masyarakat meningkat. Yang kedelapan, peran masyarakat dan edukasi. Industri syariah akan berkembang jika pasarnya berkembang. Tantangan edukasi. Banyak masyarakat masih berpikir syariah cuma ganti istilah tapi sama saja seperti konvensional. Padahal ada perbedaan fundamental bagi hasil dan bunga. Akad jelas vs tidak jelasan. Akad berkah dan berpihak pada keadilan ekonomi, peluang edukasi modern. Dakwah digital tentang ekonomi halal semakin masif. Banyak influencer membahas riba dan terus literasi keuangan syariah. Masyarakat makin selektif dalam memilih transaksi. Contoh perkembangannya itu semakin banyak orang bertanya akadnya apa, halal tidak, marginnya transparan. Keputusan masyarakat sekarang berbasis nilai, bukan sekedar harga.
Jadi kesimpulannya yaitu kesimpulan yang dapat kita tarik adalah bahwa industri keuangan syariah Indonesia memiliki fondasi yang kuat, peluang besar, namun juga beberapa hambatan struktural. Tantangan regulasi, persaingan dengan bank konvensional, serta kebutuhan investasi teknologi memang menjadi hambatan serius, tetapi peluang terbuka jauh lebih besar. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang keuangan halal, cepatnya perkembangan fintech, inovasi produk baru, dan keberadaan pemerintah yang mendukung industri syariah memiliki masa depan yang sangat cerah. Jika semua elemen regulator, pemerintah, bank syariah, ulama, akademisi, dan masyarakat bersinergi, maka keuangan syariah bukan hanya pilihan alternatif, tetapi akan menjadi arus utama ekonomi Indonesia. Demikian penjelasan panjang, mendalam, dan komprehensif mengenai tantangan serta peluang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Semoga materi ini dapat menjadi pemerintah, bank syariah, ulama, akademisi, dan masyarakat bersinergi, maka keuangan syariah bukan hanya pilihan alternatif, tetapi akan menjadi arus utama ekonomi Indonesia. Demikian penjelasan panjang, mendalam, dan komprehensif mengenai tantangan serta peluang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Semoga materi ini dapat menjadi Baik, itu saja penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.